Iya. Pas saya teh tanda rekam? Sudah. Ya. Bismillah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niki. Bagaimana kabarnya Bu Hani cantik siang ini? Alhamdulillah, saya sehat. Untuk keadaan lahir saya sehat, Bu Niki. Semuanya sehat. Alhamdulillah ya Bu Hani, pada siang ini kita bersama-sama diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini ya. Oh Iya. iya Bu Hani, saya di sini cuma punya waktu 15 menit ya. Menurut Bu Hani, apa tujuan dari pertemuan ini? Begini ya, Bu. Tujuan dari pertemuan ini itu saya ingin ngobrol gitu, curhat sama Bu Niki, tentang permasalahan yang saat ini sedang saya alami, yang membuat saya lumayan agak pusing dan galau gitu ya, Bu, ya. Masalahnya dihadapi di kelas saya gitu. Saya kan ngajar di kelas 4 gitu dan permasalahannya ternyata dari 20 siswa, di kelas saya itu ada 4 orang yang belum bisa membaca. Itu kan sudah kelas 4 ya, yang seharusnya itu kelas 4 itu sudah lancar membacanya, gitu Bu. Hmm. Oh, jadi Bu Hani sekarang ngajar di kelas 4, tapi masih ada siswa yang belum lancar membaca. Kemudian Bu Hani ingin semua siswa kelas 4 itu lancar membaca, bukan begitu kan Bu Hani? Iya, hal yang saya harapkan itu, semua siswa di kelas 4 itu sudah lancar membaca. Jadi pembelajaran juga gitu lancar gitu Bu, kalau semua siswa sudah bisa membaca. Mhm. Oh, berarti tujuan dari pertemuan ini Bu Hani ingin semua murid Bu Hani di kelas 4 itu sudah bisa membaca dengan lancar ya? Nah, betul sekali. Jadi saya ingin semua siswa, 20 siswa tersebut lancar membaca gitu, Bu. Jadi tidak ada siswa kelas 4 yang belum lancar membaca. Nah, Bu Hani, kalau dihitung dari skala 1 sampai 10, di mana posisi anak yang belum bisa lancar membaca itu? Kalau dihitung dari 1 sampai 10, mungkin di kelas saya itu ada di skala 4 gitu, Bu. Ada di posisi Oh, 4 yang belum bisa membaca oh, itu, yang belum lancar membaca. oh gitu ya. Jadi Bu Hani ingin menaikkan ya, hingga ke angka berapa anak itu posisinya anak itu bisa lancar membaca? Dari skala tadi 1 sampai 10 ya saya tidak muluk-muluk, Bu. Tidak perlu sampai angka 10 gitu. Dari 4 saya minimal naik ke angka 7 gitu. Tidak Mhm. perlu 10 juga tidak apa-apa gitu. Sedikit-sedikit saja ke 7 aja. Jadi, keinginan Bu Hani minimal posisi anak ingin ke posisi 7 ya? Bukan Iya, begitu kan Bu Hani? iya iya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Lalu apa kekuatan Bu Hani untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, kekuatan saya itu, yang saya rasakannya saya adalah guru yang bertanggung jawab gitu. Terus saya, menginginkan semua siswa yang ada di kelas itu lancar membaca semaksimal mungkin. Jadi Mmm, saya seperti memiliki tanggung jawab untuk membuat siswa-siswa di saya itu lancar membaca gitu, Bu. Itu mhm, saya merasa itu adalah tanggung jawab saya. mhm. Ya alhamdulillah ya Bu ya, jadi Ibu adalah seorang guru yang bertanggung jawab, yang tidak membiarkan murid-muridnya tidak bisa membaca ya Bu ya. Jadi Iya. tanggung jawab seperti apa yang akan Ibu lakukan terhadap anak yang belum lancar membaca tersebut? Rencananya saya ingin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu, Bu, dengan cara ya sebelum pembelajaran dimulai diadakan tes diagnostik terlebih dahulu. Misalnya, untuk memetakan siswa yang sudah lancar atau belum lancar membaca gitu. Lalu saya akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa gitu. Atau sesuai juga dengan kebutuhan siswa. Misalnya kalau kebutuhan siswa yang belum lancar membaca itu apa kebutuhannya, rencananya saya akan memetakan seperti itu. Dan bisa juga untuk siswa yang belum lancar membaca itu, jadi ada waktu tambahan gitu Bu, misalnya di jam istirahat atau, diberi waktu tambahan sebelum pulang misalnya antara 10 menit atau 15 menit gitu.
Atau, untuk tambahan lagi saya insya Allah merencanakan diri untuk berkunjung ke rumah anak tersebut. Nah, kebetulan rumah saya juga berdekatan gitu Bu dengan anak yang belum bisa membaca tersebut. Mmm. Oh, berarti Ibu dalam mengatasi masalah tersebut ingin mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi, terus memberikan jam tambahan, kemudian tadi Bu Hani juga, berbicara akan berkunjung ya ke rumah siswa Iya tersebut, kan kalau tidak salah itu berdekatan ya rumahnya. iya. Kapan Bu Hani akan melakukannya? Untuk rencananya insya Allah saya akan melakukannya besok atau lusa, Bu. Jadi, rencana tersebut saya ingin segera melaksanakannya gitu. Jadi lebih cepat itu lebih baik insya Allah gitu. Supaya anak-anak kalau lebih cepat gitu membacanya, jadi pembelajaran ke depannya juga bisa lebih lancar gitu, Bu. Terus kebetulan kan kalau di tahun ajaran baru itu anak-anak masih semangat gitu, Bu, semangatnya masih menggebu-gebu gitu. Mmm. Apa ukuran keberhasilan rencana yang akan dilakukan Bu Hani? Untuk ukuran keberhasilannya sih saya dilancarkan gitu untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang direncanakan tadi, seperti pembelajaran diferensiasi, terus saya memberikan jam tambahan, lalu juga saya akan melakukan kunjungan gitu. Dengan rencana tersebut diharapkan gitu, siswa bisa lancar membaca. Jadi tidak ditemukan lagi siswa di kelas tinggi atau di kelas 4 ya, tidak lancar atau tidak bisa membaca gitu. Karena kan tidak bisa membaca itu menghambat gitu ya, apalagi untuk kelas tinggi gitu. Seperti itu, Mhm. Bu. Mudah-mudahan apa yang direncanakan membawa hasil yang ingin dicapai ya Bu Hani ya. Iya iya, Amin amin. ya Allah ya rabbal alamin ya. Apa yang menjadi komitmen Bu Hani terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan? Untuk komitmen saya sendiri di sini, saya itu harus bersungguh-sungguh gitu, melaksanakan apa yang sudah dan akan saya rencanakan dengan sebaik mungkin, sebagai tujuan yang saya inginkan untuk tercapainya, anak-anak lancar membaca semua. Jadi untuk saya sendiri, saya juga harus bersungguh-sungguh, tidak bosan gitu, tidak tidak jengkel, tidak gampang jengkel untuk menghadapi siswa-siswa yang belum lancar membaca tersebut, dan saya akan selalu berusaha untuk membimbing dan semaksimal mungkin bertanggung jawab terhadap anak tersebut, gitu. Mhm. Ya Bu Hani, saya doakan apa yang direncanakan untuk mengatasi permasalahan Bu Hani bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu Niki, saya menjadi lega dan tenang gitu setelah berbicara dan mendapat solusi dari Ibu. Mmm, sama-sama Bu Hani ya. Jadi apa yang dapat disimpulkan dari pertemuan ini Bu Hani? Hmm. Dari pertemuan ini ya, meskipun singkat, tapi saya merasa mendapat pencerahan gitu, dan solusi terhadap masalah yang saya hadapi saat ini gitu. Jadi permasalahannya merasa terbuka jalan keluarnya gitu, jadi terjawab semua permasalahannya. Saya juga merasa senang ada teman sharing gitu ya, dibimbing dengan ibu. Iya. Alhamdulillah ya kalau begitu Bu Hani. Jadi pertemuan kali ini mendapatkan manfaat buat Bu Hani, kemudian buat saya juga karena waktu sudah hampir 15 menit ya. Percakapan Iya, ini dicukupkan saja ya Bu Hani ya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali ya. iya. Terima kasih Mmm, Bu Niki. ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Assalamualaikum Bu Niki, apa kabar? Sehat-sehatkah Bu? Waalaikumsalam Bu Hani, alhamdulillah baik dan sehat semua Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu, saya juga ikut senang kalau semuanya sehat. Tapi saya amati hari ini Bu Niki kurang energik gitu ya, kurang kelihatan bersemangat. Biasanya suka ceria gitu, saya juga suka termotivasi dengan keceriaan Ibu. Mohon izin Bu, kalau boleh tahu
Apa ada yang bisa saya bantu gitu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah ya. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Untuk sekarang, apakah Ibu Hani ada waktu? Mohon maaf jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Begitu ya, Bu. Insya Allah saya ada waktu, Bu, dan jangan sungkan ya, tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Hani sebelumnya. Jadi begini ya Bu, beberapa hari ini, belakangan ini, saya merasa tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Loh, kenapa ya? Tumben sekali Bu Niki seperti ini. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan yang Bu Niki rasakan saat ini? Ya, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ke Bu Hani. Hmm, Barangkali masih ada hal lain yang ingin Ibu dapatkan. Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Iya, semoga obrolan kita kali ini kita bisa mendapatkan pencerahan ya, Bu. Amin. Amin. Jadi, kalau boleh tahu, kalau Ibu berkenan, permasalahannya itu seperti apa, Bu? Silahkan diceritakan. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu Bapak Kepala Sekolah melakukan kunjungan di kelas. Waktu itu saya mendapat teguran, Bu, dari kepala sekolah. Oh, waktu itu ya, insya Allah saya ingat, Bu. Bagaimana bisa, Bu? Lalu, berdasarkan hal tersebut, apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalah ini tidak serius, Ibu. Hmm, Tidak serius ya, Bu. Tidak seriusnya seperti apa? Tapi saya lihat Ibu terlihat kurang bersemangat. Boleh diceritakan, Bu? Iya kan, Bu. Bapak Kepala Sekolah itu menegur saya tentang kesepakatan kelas yang saya buat bersama dengan murid-murid saya. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, kesepakatan kelas yang bagaimana ya, Bu? Apa kesepakatan kelas yang memberikan hukuman fisik? Atau seperti apa sampai kepala sekolah menegur Ibu? Jadi begini ya Bu, sepertinya beliau kurang berkenan ketika saya membuat kesepakatan kelas ya dengan murid-murid. Saya mencantumkan salah satunya memberikan denda kepada murid ketika melanggar tata tertib atau Oh, tidak melaksanakan piket, Bu. oh, jadi seperti itu ya. Lalu bagaimana, Bu? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa apa, yang saya lakukan itu ketika membuat kesepakatan kelas itu dengan mencantumkan memberi denda jika siswa tidak melaksanakan piket atau siswa melanggar tata tertib, itu juga kan bersama murid-murid ya, Bu, saya membuat kesepakatan kelas itu. Kemudian dari murid juga yang mengusulkan, untuk adanya denda itu. Jadi Ibu membuatnya bersama murid juga ya? Jadi Iya. untuk masalahnya begitu. Kalau begitu izin saya bertanya dulu ya, Bu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dengan melakukan denda untuk membayar terhadap murid yang ada di kelas Ibu? Seperti yang tadi saya ceritakan ya kepada Ibu, jadi saya mencantumkan itu juga karena kesepakatan bersama dengan murid-murid, kemudian usulan itu juga kan dari murid-murid juga. Kemudian, pembayaran denda juga saya kembalikan lagi pada kelas sebagai uang kas untuk keperluan kelas. Seperti misalkan kalau ada teman atau teman-temannya muridnya misalkan ada anak yang sakit, jadi bisa menggunakan uang itu sebagai
uang kas yang digunakan untuk itu, Bu, buat nengok, beli makanan gitu. Iya, iya iya. Jadi pembayaran denda itu tidak dipegang oleh Bu Niki ya, dan tidak dipakai oleh guru, tapi dipakai juga untuk keperluan kelas seperti tadi, untuk menjenguk teman yang sakit, untuk, hiasan di kelas dan masih banyak lagi ya untuk keperluan kelas. Nah, saya mau tanya, mengapa Ibu memilih untuk menggunakan denda sebagai alternatif apabila ada murid yang melanggar kesepakatan? Tidak piket dan tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati. Mengapa Ibu memilih untuk membayar denda gitu, Bu? Ya, jadi, saya melakukan itu supaya murid-murid saya itu sadar dengan melanggar atau tidak melaksanakan piket misalkan ya, jadi otomatis mereka akan mendapatkan konsekuensi untuk membayar denda sehingga, uang jajan mereka menjadi berkurang dan mereka menjadi tidak mau melakukannya lagi gitu, Bu. Iya ya, biasanya kalau berhubungan dengan uang anak-anak suka lebih ini gitu ya Bu, lebih bersemangat. Tapi sebenarnya ide Ibu itu sudah bagus Bu, tentang kesepakatan kelas yang mewajibkan anak atau siswa untuk membayar denda. Supaya tujuannya positif ya ketika anak-anak sayang pada uang jajannya, jadi mereka harus, apa namanya, mentaati kesepakatan tersebut, karena sayang juga ya kalau harus membayar denda dan Mhm, dapat lebih giat belajar lagi. Tapi mohon mhm. maaf ya Bu, begini, bagaimana hasilnya saat Ibu melakukan sanksi tersebut? Yang kita ketahui ya, kondisi setiap murid itu berbeda gitu Bu, ada yang dari ekonomi mampu, tapi kan ada juga yang dari ekonomi yang kurang mampu. Oh iya, betul juga ya Bu Hani. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini saya menyamaratakan kondisi ekonomi murid-murid saya. Nah, jadi di situ ya Bu, sekarang saya mau tanya, rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Ya Bu, saya berniat meninjau ulang kembali kesepakatan yang sudah saya buat bersama murid-murid saya. Nah, sebuah rencana yang bagus itu Bu, jadi ditinjau ulang ya. Lalu apa masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan gitu? Ya, saya berencana bahwa ya saya akan menemui kepala sekolah ya, Iya dan iya. saya juga akan menyampaikan pada beliau bahwa saya meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid saya, Bu. Wah, alhamdulillah ya luar biasa sekali langkah penyelesaiannya, Bu. Eee, sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan Ibu. Jadi tidak hanya penyelesaian dengan murid juga, tapi Ibu melakukan penyelesaian dengan kepala sekolah juga. Iya, Bu. Ya, Bu. Mengenai hal itu, saya secepatnya akan eksekusi ya, Bu. Iya iya. Eee, lalu selanjutnya, dukungan apa yang mungkin Ibu Niki butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Rencana yang akan segera Ibu Niki eksekusi? Nah, terkait masalah ini juga ya, Bu, dalam pikiran saya, jadi saya akan berusaha berkomunikasi dengan murid-murid saya Iya. untuk meninjau kembali kesepakatan kelas yang saya sudah buat. Aduh, hebat sekali idenya, Bu. Mhm. Semoga semuanya, rencananya, permasalahannya segera terselesaikan ya, dan Ibu juga dapat kembali bekerja, bersekolah dengan suasana hati yang senang dan gembira. Saya juga kadang ikut sedih kalau teman saya sedih gitu. Iya, Bu. Amin ya. Terima Iya. kasih banyak ya Bu Hani. Terima kasih Bu Hani sudah mau mendengarkan eh, segala yang mengganjal ya di hati saya. Alhamdulillah eh, sarannya, kemudian masukannya sehingga saya sekarang merasa enakan dan
lebih lega Bu Hani. Iya. Amin 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 ya robbal alamin. Semoga rencana Ibu, perbaikan Ibu dapat terlaksana dengan lancar ya. Sama-sama Bu Niki, terima kasih juga. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Hani. Ya, sama-sama Bu Niki. Untuk refleksinya mau dibahas sekarang Bu? Apa menunggu Pak Pasil dulu? Ini masih direkam Bu Hani? Iya masih. Mau dijeda dulu apa bagaimana? Apa berhenti dulu? Nunggu instruksi dari Pak Pasil aja ya. Iya, iya. Tadi berapa menit ya Bu Hani? Kurang lebih 15 Ibu. Lebih Oh, kayaknya. Tadi ya jadi saya nggak ngitung, tapi tadi udah dari 1,5 kurang. ya. Misi refleksi aja ya. Iya. Bareng-bareng ya. Iya. Refleksi. Gimana ya? Iya, siap Bu. Ini ada 4 pertanyaan ya. Iya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kalau menurut saya, alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik itu Bu. Untuk Mhm, tadi kasus yang pertama dan kedua, alur tirtanya sudah terlihat gitu ya Bu, mulai dari tujuan dari percakapan, terus identifikasi masalahnya sudah ada gitu ya. mhm. Kalau menurut Ibu bagaimana? Iya sama, ya tadi alhamdulillah ya berjalan baik, alhamdulillah, tidak sia-sia kita latihan, kemudian, percakapan juga sesuai dengan alur tirta ya, Bu, ya. Kemudian konfirmasi, dan penyampaian tujuan percakapan juga sudah baik ya, Bu, ya. Ya, Ada solusi permasalahan, tadi juga ya sudah disampaikan dengan baik, ya mengalir aja gitu ya, Bu, ya. ya mengalir apa adanya ya, ya. Mhm, iya. Lalu untuk yang selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, kalau Ibu sendiri bagaimana? Ya yang perlu ditingkatkan pertanyaan menggali ya, Bu, Iya, seperti pemaparan masalah agar lebih rinci mungkin ya dan lebih jelas. iya, iya. Terus kalau menurut Bu Hani? Kalau saya itu diharapkan gitu ya, kalau untuk kedepannya coach itu tidak terpancing gitu untuk langsung memberikan solusi. Mhm, mhm, mhm. Jadi menggali saja dulu gitu, jangan terpancing. Kadang kan kita suka terpancing gitu, ingin Iya, memberikan solusi gitu Bu. mhm, mhm. Iya, 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 iya. Berarti, sama ya pemahaman Bu Hani sama saya ya, ya Iya, untuk, jawaban nomor 1 sama nomor 2 jadi bisa iya, digabung-gabung ya Bu Hani ya? iya, Mhm. iya. Nomor 3.
Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Kalau saya sih, pertama memilih tempat yang ini ya Bu, yang nyaman gitu, yang tenang, agar tidak ada gangguan. Iya. Terus Iya yang Bu, kerasa ya kemarin pas latihan, saya kan nyari-nyari sinyal ya, iya kamar, ke ruang tengah, pindah lagi. Benar Bu, jadi mengganggu gitu. iya, jadi kita mau coaching-nya kurang fokus ya gitu Bu? Kemarin mah iya Bu, belum bukan belum lagi, tidak fokus Bu. Iya, apalagi kemarin kita telat masuk juga ya, susah ada Mhm, gangguan, jadi heeh, kesannya itu yang pertama ya, pas, telat masuk karena teknis. iya Jadi membuat jadi nggak tenang ya, jadi pikirannya, iya "Aduh ya iya, Allah gimana?" Gitu. jadi agak fokus gitu ya Bu ya? Mhm, Iya, heeh. Terus gimana lagi kalau menurut tadi kan menurut Bu Hanima memilih lingkungan gitu ya? tempat, lingkungan yang tidak ada Iya, terganggu ya. Iya, kalau mhm. menurut Bu Niki gimana? Kalau menurut saya, ya itu juga termasuk ya, Bu, ya, Iya supaya kita konsentrasi dan fokus pada permasalahan yang dihadapi oleh koci ya, Bu, ya. iya iya, Jadi, betul. supaya apa sih, nggak hilang fokus gitu, Bu, ya. Nah, iya iya. Terus, harus membuat catatan, Bu, terkait poin-poin yang sedang didiskusikan. Jadi, harus sesuailah alur tirta, jadilah poin-poinnya ditulis gitu, ada catatan-catatan. Iya, biar nggak ngalor ngidul ya, Bu, ya. Tadinya Iya, mau ke bener. mana, kita keasikan ngobrol jadi ke mana Heeh, gitu. mhm Iya, betul mhm betul. mhm. Jadi supaya lebih fokus dengan alurnya gitu. Iya, bener, Bu, mhm. Untuk yang keempat, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tadi kan masih kita ya, masih terus berusaha ya untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Mhm. Menurut Bu Niki, apa yang akan dilakukan? Apa ya, Bu, menyusun pertanyaan Iya yang menggali potensi koci gitu, dan tidak terpancing seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Hani. Jadi iya tidak langsung memberikan solusi langsung gitu. iya. Jadi diutamakan untuk menggali dulu ya apa yang ingin disampaikan oleh koci dan tidak memberikan solusi secara langsung gitu. Mhm Terus kalau saya kalau iya sama seperti itu. Nah, kalau sebagai coach saya mau curhat lebih dalam lagi gitu, tapi eh, tidak keluar dari permasalahan yang ingin disampaikan gitu, Bu. mhm mhm mhm. Ya apalagi saya kan baru pertama, Bu, ya, gini, eee menjadi seorang coach, kemudian, eee, berubah peran jadi seorang coachee baru pertama gitu. Jadi harus menggali terus kemampuan saya gitu dalam menyusun pertanyaan. Iya iya, betul sekali, Bu. Mhm Saya juga merasakan apa yang Ibu rasakan gitu. Kebetulan saya juga sama, baru pertama kali. Kedua mhm. kali sih, kemarin latihan 1 kali. Ya sama. Iya ya. Mhm. Berarti, Bu Hani untuk, refleksi diri untuk 4 pertanyaan itu, kita, fix ya sama ya maksudnya Iya teh jadi sejalan ya. Jadi apa iya iya. yang dipikirkan oleh Bu Hani sama saya sama ya? Iya iya iya. Mhm mhm. Udah kita diskusikan gitu ya, Bu, ya? Mhm. Udah Sekarang ada 2 pertanyaan lagi ya, Bu, ya. ya. Yang pertama tuliskan hasil refleksi, mungkin dari saya dulu ya, Bu, ya. Iya iya. Nanti Bu Hani yang umpan balik atuh ya. Ya, siap siap, boleh, Ibu. Mhm. Jadi, ketika saya sebagai coach, saya tadi kan udah eee, dibilangnya udah diceritakan ke Bu Hani. Jadi saya akan meningkatkan kemampuan saya dalam menyusun pertanyaan yang menggali potensi koci dan
tidak terpancing memberikan solusi langsung, mungkin itu Bu, eee Iya. refleksi saya tadi, sebagai coach gitu. Coach ya. Jadi Ibu Mhm. ingin, apa, ingin meningkatkan kemampuan Ibu dalam menyusun pertanyaan gitu, terus, Mhm. bisa menggali lagi permasalahan dari coachee tersebut. Iya Ibu. Untuk umpan balik dari saya sebagai coachee yang di-coaching oleh Ibu Mhm. ya, sebagai Iya. coachee, di sini yang bisa saya lakukan adalah menyampaikan permasalahan dengan rinci. Jadi Mhm. alhamdulillah masalahnya tersampaikan gitu ya, unek-unek Mhm. saya, kebingungan saya tersampaikan. Terus, jelas dan tertata agar coach dapat memahami dengan baik permasalahan yang saya rasakan gitu. Jadi tidak banyak berbelit-belit gitu. Terus saya juga setelah melaksanakan coaching ini dan di-coaching oleh Ibu merasa senang dan, tenang gitu. Di sini saya juga akan, apa namanya, meningkatkan, cara berbicara saya supaya lebih mudah dipahami gitu oleh coach, tuh Bu. Mhm, iya, Itu Bu, umpan mhm. balik dari saya. Mhm. Iya, berarti, eee, udah untuk refleksi dari latihan coaching udah terjawab semua ya, Bu, ya? Iya. Semuanya ya? Iya. Mhm, iya. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah ya, ya, Bu, Bu. ya. Iya. Iya, praktek sudah, ngisi refleksi sudah. Sudah, ya. Tapi Alhamdulillah. ini, waktu masih banyak ya, Bu, ya? Sepertinya 2 menit lagi, Bu, Oh, 2 kurang menit lebih. ya? Soalnya tadi kita mulai tadi kurang lebih jam 13.23. Mhm. Ya, alhamdulillah ya, Bu, ya. Tapi ini Eee saya masih merekam, Bu. Mhm. Mmm. Menunggu instruksi dari Pak Fasil aja. Mhm. Barangkali Mungkin Pak Bu Fas Hani mau menambahkan untuk refleksi atau umpan balik? Atau cukup aja? Iya, sudah cukup sih, Bu. Saya juga merasa, apa ya, termotivasi atau merasa terbimbing gitu dengan, apa namanya, berkelompok dengan Ibu gitu. Saya juga ih, Iya. terima kasih Bu Hani, menjadi partner saya, jadi saya enggak sungkan gitu, Bu. Iya. Eee, apa sih, ya menceritakan gitu. Iya. Saya juga jadi tidak, apa, lebih leluasa gitu untuk bercerita mengenai masalah-masalah yang saya rasakan gitu. Alhamdulillah ya, Bu, ya, Iya. diberikan kelancaran dalam praktek coaching ini ya. Iya. Mudah-mudahan ke depannya lebih lancar lagi. Amin Mhm. amin ya Allah ya rabbal alamin.